Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Haji Kusnendi MS, yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Sumapin MP, dan yang saya cintai teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk mengadakan seminar pendidikan ekonomi. Di sini saya Fahrani Fahira Farabi selaku moderator akan memimpin seminar hari ini. Baik, saya persilakan kepada penyaji seminar pertama yaitu Saudari Zahwa Sabila untuk mempresentasikan proposalnya. Sebelumnya izin bertanya, pembahas satunya belum ada, bagaimana ya Bu? Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar? Pembahasnya belum ada, nggak apa-apa? Kayaknya lebih baik nunggu. Oh iya. Atau mau ditukar Irfan terlebih dahulu? Mau aku dulu aja. Oke, liannya udah ada ya. Minta tolong Dian buat share screen. Apakah sudah ada share screen-nya, Zahwa? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahwa Sabila Nisa, NIM 1905326. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Self-Regulated Learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa dengan lingkungan belajar sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, hasil belajar merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah pendidikan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hasil belajar dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah. Keberhasilan pendidikan dapat diukur melalui hasil belajar para siswa selama proses belajar di sekolah yang dinyatakan dengan nilai yang diperoleh melalui tes ujian tengah semester, ujian akhir sekolah, dan ujian nasional atau UN. Adapun berikut ini merupakan contoh hasil nilai rata-rata ujian nasional SMA se-Kecamatan Purwokerto Timur pada mata pelajaran ekonomi tahun ajaran 2018-2019. Tolong ini yang presentasi mukanya yang mana ya? Nggak kelihatan mukanya. Sudah ada Ibu? Sudah, yang lain juga mukanya coba lihat di monitornya. Yang lain tampil mukanya coba lihat di monitor ya. Sempurna nggak wajah Anda itu di monitornya? Ibu. Ya, lanjutkan. Berdasarkan tabel di atas,
dapat diperoleh informasi nilai mata pelajaran ekonomi SMA sekecamatan Purwokerto Timur menunjukkan nilai yang masih rendah, khususnya sekolah swasta. Pada penyelenggaraan ujian nasional yang terakhir, diperoleh rata-rata nilai sebesar 67,4. Nilai ini masih cukup jauh dari nilai maksimal. Belum optimalnya hasil belajar siswa tidak boleh diabaikan karena tercapainya tujuan pendidikan nasional melalui proses pendidikan yang dilihat dari hasil belajar siswa. Next. Untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa memang bukanlah hal yang mudah, karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran di dalamnya. Slameto menyatakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang diduga dapat mempengaruhi hasil belajar salah satunya adalah self-regulated learning. Menurut Zimmerman, self-regulated learning adalah suatu kemampuan di mana seorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran, kognisi, perasaan, afeksi, dan tindakan aksi yang telah direncanakan secara sistematis dan berulang yang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan dalam belajarnya. Belajar berdasarkan regulasi diri memberikan kontribusi positif pada banyak aspek, terutama dalam bidang pendidikan. Oleh karenanya, regulasi diri dalam belajar sangat penting dimiliki oleh para peserta didik dalam meningkatkan hasil belajarnya. Bahri menyatakan bahwa lingkungan belajar merupakan faktor eksternal yang penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini selaras dengan teori kognitif sosial dari Bandura. Dia percaya bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor karakteristik pribadi dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan lingkungan sebagai variabel moderasi. Adanya variabel moderasi ini diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Self-Regulated Learning terhadap hasil belajar siswa dengan lingkungan belajar sebagai variabel moderasi. Next. Rumusan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana gambaran umum mengenai self-regulated learning, lingkungan belajar, dan hasil belajar siswa. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh self-regulated learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa? Yang ketiga, apakah lingkungan belajar memoderasi pengaruh self-regulated learning terhadap hasil ekonomi siswa? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran umum mengenai self-regulated learning, lingkungan belajar, dan hasil belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh self-regulated learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui lingkungan belajar memoderasi pengaruh self-regulated learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa. Selanjutnya, adapun kegunaan penelitian yaitu kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan atau memberikan sumbangan pemikiran dari penelitian terdahulu. Sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya mengembangkan penelitian ini. Kemudian kegunaan praktis, bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh self-regulated learning dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai media penambah informasi terkait dengan konsep keilmuan mengenai pengaruh self-regulated learning dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya, kerangka teoritis. Menurut Hamalik, hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh pelajar dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Menurut Slameto, hasil belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Faktor internal terdiri dari jasmaniah dan psikologis. Faktor eksternal terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan hal di atas, self-regulated learning termasuk ke dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ismawanto, self-regulated learning adalah strategi belajar dan merupakan faktor internal yang dapat meningkatkan prestasi akademik seseorang peserta didik. Menurut Zimmerman,
mendefinisikan self-regulated learning sebagai kemampuan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses kegiatan belajarnya secara mandiri, baik secara metakognitif, motivasional, dan behavioral. Self-regulated learning merupakan salah satu pendekatan yang mampu membawa siswa untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penguasaan diri dan tanggung jawab diri untuk belajar. Dengan self-regulated learning, siswa membangun tujuan-tujuan belajar, mencoba meregulasi dan mengontrol kognisi, motivasi, serta perilakunya terhadap tujuan-tujuan yang telah dibuat sehingga dapat memecahkan kesulitan dalam proses pembelajarannya. Menurut Zimmerman, berdasarkan teori sosial kognitif, terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi sosial seseorang dalam mengatur regulasi diri dalam belajar, yaitu individu, perilaku, dan lingkungan. Lingkungan belajar juga merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Menurut Hamalik, lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Kondisi lingkungan belajar yang kondusif akan menciptakan ketenangan dan kenyamanan siswa dalam belajar, sehingga siswa lebih mudah untuk menguasai materi secara maksimal. Lingkungan belajar terdiri dari 3 macam, yaitu lingkungan keluarga, yang terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, fasilitas belajar, dan latar kebudayaan juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar murid. Selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dinilai mempunyai andil dalam menentukan keberhasilan siswa, karena sekolah merupakan tempat kegiatan belajar dalam proses pendidikan berlangsung. Lingkungan sekolah diantaranya metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pembelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, serta tugas rumah. Lingkungan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Lingkungan masyarakat yang berpengaruh mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Selanjutnya, penelitian terdahulu di sini hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan self-regulated learning dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang menjadi variabel dependen atau Y adalah hasil belajar, sedangkan yang menjadi variabel independen adalah self-regulated learning. Yang menjadi variabel moderator adalah lingkungan belajar. Adapun hipotesis penelitian ini, yang pertama, terdapat pengaruh self-regulated learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa. Yang kedua, lingkungan belajar memoderasi pengaruh self-regulated learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa. Selanjutnya, metode penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian korelasional, yaitu bagian dari penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara 2 variabel atau lebih tanpa melakukan perubahan, tambahan, atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah hasil belajar, yaitu variabel Y, self-regulated learning, yaitu variabel independen, dan lingkungan belajar sebagai variabel moderator. Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 11 IPS SMA di Kecamatan Purwokerto Timur. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPS SMA di Kecamatan Purwokerto Timur. Adapun sampelnya diambil dari populasi menggunakan teknik sampling
yaitu teknik random sampling. Selanjutnya, operational variable, hasil belajar dilihat dari nilai penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester atau PAS pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS. Self-regulated learning, indikatornya ada pengorganisasian dan transformasi, penetapan tujuan dan perencanaan, melatih dan menghafal, evaluasi diri, konsekuensi diri, pencarian informasi, pembuatan catatan dan memonitor diri, penyusunan lingkungan, pencarian bantuan sosial, dan melihat kembali referensi. Indikator lingkungan belajar terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket yang akan disebar dan angkat atau kuesioner yang akan disebar dan menggunakan dokumentasi berupa hasil penilaian akhir semester siswa. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Dalam penelitian ini, poin-poin tersebut diberi skor sebagai berikut. Sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan menggunakan statistika deskriptif dan uji regresi linier berganda dengan variabel moderator. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas dan multikolinearitas, dan pengujian hipotesis ada uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya, cukup sekian presentasi dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zahwa atas penyampaiannya. Selanjutnya untuk membahas dan mengevaluasi hasil penyajian yang telah disampaikan oleh Saudari Zahwa, dipersilakan terlebih dahulu untuk membahas Saudari Aurelia. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Mau izin bertanya, Farhani? Iya, silakan. Iya, tadi di presentasi udah ditampilin ya penelitian terdahulu, ada beberapa. Nah, tadi yang saya lihat itu hasilnya rata-rata tuh sama gitu. Terdapat pengaruh signifikan dan positif dari variabel X terhadap hasil belajarnya. Nah, pertanyaannya, kenapa Zahwa tetap milih untuk meneliti masalah ini yang padahal udah ada hasilnya yang sama gitu dari penelitian terdahulu, atau apa perbedaan penelitian kamu dibanding dengan penelitian terdahulu? Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab. Itu yang saya tampilkan, itu hasilnya itu positif dan signifikan ya. Tapi sebenarnya saya juga menemui yang tidak berpengaruh. Regulated learning menggunakan variabel lingkungan belajar menggunakan sebagai variabel moderasinya. Jadi itu mungkin yang membedakan penelitian saya dengan penelitian yang terdahulu. Maaf, Zahwa tadi putus-putus, kurang terdengar.
Halo, terdengar nggak? Terdengar putus-putus, Zahwa. Oh iya. Jadi sebenarnya saya juga menemui penelitian terdahulu yang tidak berpengaruh. Cuman yang saya tampilkan adalah penelitian yang berpengaruh. Nah, apa sih bedanya penelitian saya dengan penelitian terdahulu? Di sini saya pengaruh self-regulated learning-nya terhadap hasil belajarnya itu menggunakan variabel moderasi, yaitu variabel lingkungan belajar, di mana saya sudah mencari di internet ya, penelitian-penelitian itu belum ada self-regulated learning yang menggunakan variabel moderasi lingkungan belajar, gitu. Oke, sudah cukup terjawab. Terima kasih, Zahwa. Iya. Baik, apakah ada tanggapan lagi, Saudari Aurelia? Apa sudah cukup? Cukup dari saya, Farhani. Baik, terima kasih kepada Saudari Aurelia atas tanggapannya kepada penyaji. Mungkin barangkali dari teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanggapi, dipersilakan langsung saja raise hand. Kalau tidak ada, maka mungkin dilanjutkan kepada pembahasan yang akan dilanjutkan oleh Bu Sumartini. Ya, saya seperti minggu yang lalu ya, tidak mau banyak komen, ini mah bukan seminar proposal, dan saya juga sudah menyampaikan ke Bu Neti, ke Ketua Prodi, ini bukan seminar proposal dan bukan menghasilkan proposal ya. Jadi saya tidak ada komen apa-apa, hanya literatur Anda itu sudah jadul ya, 2004 yang begitu. Itu sekarang kan sudah 2022, jadi itu harus diganti sama literatur-literatur yang baru. Biasanya minim 5 tahun lah ya, 5 tahun ke belakang gitu. Jadi kalau 2004 ini sudah berapa tahun tuh, sudah 17 tahun gitu ya, jadi sudah ada beberapa buku yang baru, jadi itu harus diganti. Saya tidak komen tentang konten dan sebagainya karena tidak selayaknya dalam seminar ini seperti ini ya. Nanti kalau yang komen kepada proposal itu adalah tim ya, jadi tim, jadi tidak sendiri, tidak hanya saya. Jadi saya tidak ada komen apa-apa. Silakan aja, jalan aja. Karena Anda sudah jalurnya sudah salah, alurnya sudah salah gitu ya. Tapi kan komandonya dosen yang satu lagi, jadi silakan aja ikuti aja. Tapi kalau saya tidak ada komen, saya sudah lapor ke Prodi juga tidak seperti ini ya, seminar ekonomi. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih kepada Bu Sumartini. Terima kasih juga kepada penyaji pertama dan pembahas dan teman-teman yang menyimak. Selanjutnya untuk penyaji kedua, Saudara Irfan Sukma, dan pembahasnya Saudari Sekar. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan di sini akan menyampaikan ya mengenai untuk judul saya ya adalah analisis tingkat pengembalian investasi pendidikan sekolah menengah kejuruan. Boleh dilanjutkan? Lanjut. Nah, ini untuk latar belakang penelitiannya. Boleh dilanjut. Nah, saya akan memulai dari apa itu pendidikan ya. Jadi pendidikan merupakan salah satu modal manusia yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian suatu negara karena dapat memperbaiki produktivitas tenaga kerja di negara tersebut. Produktivitas yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menurut Todaro dan Smith tahun 2012. Nah, dalam penelitian saya ini, saya akan mencoba bagaimana
melihat lulusan dari sekolah menengah kejuruan ini berdampak pada tingkat pendapatannya dan bagaimana posisinya di angkatan kerja di Indonesia. Di Indonesia sendiri terjadi kasus ya di mana semakin tinggi pendidikan, angka partisipasi kerjanya itu semakin rendah. Kondisi angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMA atau SMK ke bawah. Nah, menurut data dari BPS ya di tahun 2021 untuk angka partisipasi kerja ini lulusan SD itu di 37,41% dan sekolah menengah kejuruan di 12,33%. Selanjutnya, nah, identifikasi sekolah menengah kejuruan memiliki kunci untuk mengatasi pengangguran kaum muda serta meningkatkan hasil pasar tenaga kerja dalam hal pendapatan dengan mempersiapkan siswa dengan keterampilan teknis dan pekerjaan tertentu berdasarkan penelitian dan Wahyuni 2016. Nah, namun dalam pengembalian pendidikan sekolah menengah kejuruan ini ternyata lebih rendah gitu daripada sekolah umum atau SMA gitu ya. Hal ini disebabkan biaya yang tinggi gitu dalam penyelenggaraan sekolah vokasi. Nah, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk kerja dan tingkat pendapatan dari lulusan sekolah menengah kejuruan. Boleh di next. Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik dan Satkernas, tingkat pengangguran terbuka di sekolah menengah kejuruan sebesar 11,45%, bila ditinjau dari tingkat pendapatan rata-rata hanya 2,82 juta per bulan. Nah, rata-rata ini ternyata lebih rendah gitu. Rata-rata dari lulusan SMK ini ternyata lebih rendah dari rata-rata semua jenjang pendidikan ya, yang sampai di 2,86 juta. Boleh lanjut. Nah, rumusan masalah dari pemaparan tersebut dirumuskan ya bagaimana tingkat pengembalian investasi pendidikan sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Boleh next. Nah, tujuan penelitiannya untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi sekolah menengah kejuruan di Indonesia, dan di sini juga nanti akan ada variabel-variabel yang nanti akan menggunakan model Mincer ya. Nah, di sini ada untuk menganalisis sejauh mana tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengembalian pendidikan dan juga menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap tingkat pendapatan lulusan sekolah menengah kejuruan. Boleh lanjut. Nah, kerangka teoritis. Selanjutnya, kajian teori. Karena memang ini seminar ya, mungkin kita akan lebih membahas terkait kajian teoritisnya. Untuk teori dari Return to Education, di sini saya tambahkan ya, di mana menurut Amalia dan Sugiharto 2019 menyatakan bahwa tingkat pengembalian investasi pendidikan merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk melakukan investasi pendidikan dengan manfaat yang akan diperoleh. Nah, menurut Sakharov-Paulus juga pengembalian investasi dalam pendidikan di sekolah menengah kejuruan ya itu lebih rendah daripada pendidikan menengah umum sebagian besar karena biaya yang jauh lebih tinggi di penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan ini. Lalu selanjutnya ya jenjang pendidikan. Andreas Sikula menyatakan tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Nah, jenjang pendidikan di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada formal, ada non-formal, dan informal. Nah, dalam penelitian ini, jenjang pendidikannya difokuskan pendidikan formal yang terdiri pendidikan formal itu terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, untuk pendidikan menengah kejuruan ini diselenggarakan untuk memasuki lapangan kerja atau mengikuti pendidikan keprofesian yang lebih tinggi. Nah,
Menurut Safit dan Arum, pendidikan kejuruan ini ternyata dapat menghambat pencapaian ekonomi masa depan siswa ke pendidikan tinggi. Akibatnya siswa itu akan kesulitan untuk mendapatkan profesi atau pekerjaan yang lebih prestis ya, karena tingkat pendidikannya sampai SMK saja gitu, tidak ada untuk melanjutkan, umumnya seperti itu. Lanjut, mohon maaf sebelumnya belum beres. Pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja merupakan keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan yang dilihat dari masa kerja, pemahaman akan tugas, dan kemampuan menyelesaikan tugasnya, dan penguasaan terhadap pekerjaan. Nah, menurut Takasaki 2017, menunjukkan bahwa makin lama seseorang bekerja, maka tenaga pekerja tersebut berpotensi meningkatkan penghasilan pada titik tertentu. Selanjutnya. Nah, ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang saya angkat. Yang pertama dari Karina Marhida dan Heni Wahyuni 2016 ya. Di sini hasil penelitiannya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pengembalian sekolah antara pekerja dengan pekerja dengan pendidikan kejuruan dan sekolah menengah umum atau SMA. Selanjutnya penelitian dari Noelda Amalia dan Lilik Sugiharti 2020. Di sini hasil penelitiannya semakin tinggi yang pendidikan yang dimiliki tenaga kerja, maka akan mendapatkan pengembalian yang makin tinggi, dan penambahan 1 tahun pengalaman kerja berpotensi meningkatkan penghasilan sebesar 3,80% pada tahun 2015 dan 3,79% pada tahun 2018. Boleh next. Nah, ini juga dari Muhammad Azhar, penelitian dari Muhammad Azhar, Suwarto, dan Amir Mahmud ya, di tahun 2018 tentang determinasi return to education Indonesia. Hasil penelitiannya, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan jenis kelamin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan yang diterima tenaga kerja di Bandung. Lalu yang keempat, penelitian dari Noel, ini masih sama penelitinya, cuman judulnya beda ya. Ini tentang Development of Education Return Rate in East Java 2015 dan 2018. Boleh lanjut. Nah, pendidikan merupakan investasi yang dampaknya akan dirasakan dalam peningkatan produktivitas dan keterampilan dalam menghadapi pasar tenaga kerja. Selain pendidikan, pengalaman kerja mampu mempengaruhi besarnya penghasilan karena individu memiliki pengalaman kerja lebih lama dianggap memiliki keahlian dan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Nah, ini kerangka teori berpikir yang saya buat, di mana tingkat pendidikan dan pengalaman kerja ini akan berpengaruh terhadap pendapatan. Selanjutnya. Ini untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh investasi pendidikan terhadap pendapatan lulusan sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk populasi dan sampel ini, penelitian ini mengambil sampel penduduk bekerja dan mengumpulkan data mengenai informasi individu berupa pendapatan, umur, dan tingkat pendidikan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas tahun 2021 dan data sekunder lain yang terdapat di IFKS. Lalu metode penelitian ini menggunakan OLS dan menggunakan model MINSAR atau model HCEF, yaitu Human Capital Earning Function. Model ini merupakan model yang sering digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian investasi pendidikan karena hanya memanfaatkan data angkatan kerja yang tersedia. Selanjutnya, teknik
pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan datanya saya menggunakan metode dokumenter, di mana mengumpulkan data-data berupa informasi mengenai pendapatan, pengalaman kerja dari lulusan sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Teknik analisis datanya menggunakan metode ordinary least square atau OLS untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Nah, dalam menghitung tingkat pengembalian investasi pendidikan, fungsi pendapatan MINSER menggunakan lifetime wage ya. Di sini ini merupakan fungsi dari MINSER ya, di mana W di sini adalah upah dan beta 1 schooling ini adalah waktu sekolah, dan beta 2 EXP adalah jumlah waktu dari pengalaman kerja. Nah, untuk pengujiannya nanti menggunakan uji hipotesis, di mana ada uji simultan F, uji T, dan koefisien determinasi untuk mengukur apakah variabel-variabel yang diteliti ini memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Lanjut. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Irfan atas penyampaian hasil proposalnya. Mungkin barangkali langsung saja pembahasnya, yaitu Saudari Sekar dipersilakan untuk memberi tanggapan atau saran atas penyajian yang telah disampaikan. Ya, izin bertanya ya. Terdengar suaranya? Terdengar. Ada. Jadi kan judul Irfan itu tadi kan analisis tingkat pengembalian investasi pendidikan di SMK. Nah, lalu tadi itu ada didukung oleh data persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tinggi. Nah, menurut data itu kan semakin tinggi tingkat pendidikan, partisipasi tenaga kerjanya lebih rendah gitu ya. Yang mana paling rendahnya itu diploma. Nah, kenapa sih Irfan memutuskan gitu untuk memilih penelitian itu di tingkat SMK gitu? Padahal kan diploma pendidikannya lebih tinggi dan partisipasi bekerjanya juga lebih rendah gitu. Dapat dipahami pertanyaannya? Ya, bisa dipahami. Langsung jawab aja ya, izin menjawab. Kenapa Irfan menelitinya di sekolah menengah kejuruan? Karena dari itu ya, sebelumnya latar belakang masalah yang Irfan temui gitu, di mana sekolah menengah kejuruan ini memiliki dampak yang baik gitu ya untuk kalangan muda gitu, di mana ketika seorang memilih jalur SMK atau kejuruan ini memiliki potensi untuk langsung ke pasar tenaga kerja. Sedangkan ternyata ketika lihat lagi di penelitian terdahulu, tidak ada atau tidak jauh gitu bedanya dengan sekolah menengah atas gitu. Jadi Irfan ingin lebih meneliti gitu, mengapa gitu dengan diadakan program sekolah menengah kejuruan ini, tapi tingkat pengembalian investasi pendidikannya kok hampir sama aja gitu dengan SMA gitu. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa ingin lebih berfokus gitu di sekolah menengah kejuruan. Seperti itu sekarang. Oke, makasih Irfan. Baik, apakah Saudari Sekar sudah cukup menanggapi? Sudah cukup, Fahrani. Baik, terima kasih kepada Saudari Sekar atas tanggapannya kepada penyajian Saudara Irfan. Mungkin barangkali dari teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanggapi, dipersilakan. Kalau sudah tidak ada lagi tanggapan, maka seminar kita akhiri dan saya serahkan kepada Bu Sumartini. Ya, terima kasih. Saudara Irfan, kalau Anda itu pendidikan sebagai variabel,
Kan hipotesisnya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pendapatan kan, seperti itu. Tapi kalau Anda batasi di SMK, ya nggak berlaku itu kan. Karena sama semua pendidikannya. Jadi Anda juga tidak bisa penelitiannya di SMA, Anda penelitiannya di perusahaan. Jadi melihat di perusahaan itu beragam pendidikannya dan beragam pendapatannya, disitulah akan nampak perbedaan antara pendidikan SMA dengan pendidikan lainnya. Jadi jangan ke sekolah, salah kaprah kalau Anda belajar penelitiannya ke sekolah. Dan kalau hanya untuk tingkat SMA, nggak bisa itu, ya, karena itu kan variabel namanya juga, ya. Nggak bisa Anda hanya satu di situ. Pengalaman itu kan dilihat kan bukan di sekolah, pengalaman itu di perusahaan. Berapa lama dia bekerja, berapa pendapatan, kan seperti itu. Tapi itu pasti udah dibilang nanti sama tim DBS itu adalah klasik, ya. Pendidikan dan pengalaman itu klasik, ya. Pendidikan dan pengalaman itu terhadap pendapatan itu, ya, itu menurut saya. Tapi ya terserah nanti lah DBS mau seperti apa nanti kan. Bukan dari saya, DBS juga Prof. Risman ketuanya dan tim yang lainnya itu, ya. Itu lebih kompleks nanti masukannya dari pembimbing itu. Hanya ini selintas aja, kalau saya Anda nggak cocok penelitiannya di sekolah, jadi harus di perusahaan itu, ya. Tapi kalau Anda melihat mengkaji tentang bagaimana itu lapangan pekerjaan untuk SMK, bagaimana lapangan kerja untuk SMA, peluangnya di mana yang besar, mungkin itu yang harus dikaji, ya. Makanya itu yang salah kaprah jadi proposal teh belum matang, Anda sudah langsung ke proposal, langsung ke variabel, langsung ke hipotesis, ke analisis, padahal belum matang kontennya juga. Nah, itu harus matang dulu kontennya gitu, ya. Jadi tema Anda itu mengkaji tentang bagaimana lapangan kerja, peluang kerja, pendapatannya untuk lulusan SMA. Sebetulnya itu yang dikaji sama Anda gitu, ya. Jadi itu nanti mungkin variabelnya bisa lebih lengkap. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu untuk sarannya. Sudah cuma 2 orang ini kan? Iya, Bu. Ruangan ini. Oke. Dokumentasi dulu Ibu sebelumnya. Mangga. Saya SS ya. 1, 2, 3. Sudah Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Izin live ya.